Yang perlu kita ketahui adalah Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tetapi Allah Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah. Jadi Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah-jumlah Allah, tapi berbicara tentang seperti apa Allah kita yang satu itu. Kita baru saja mendengarkan cuplikan dari video Elia Myron, ya, yaitu penjelasannya bahwa Allah Tritunggal itu bukan tentang keberapaan Allah, tetapi tentang kebagaimanaan Allah. Dan ini adalah pernyataan yang salah, ya. Saya disclaimer dulu bahwa saya tidak memiliki kepentingan apapun tentang Elia Myron, dan saya juga memberikan apresiasi kepada Elia Myron sebagai apologet. Namun ketika membahas isu-isu strategis doktrin Kristen, doktrin esensial Kristen seperti Allah Tritunggal dan pribadi Kristus, kesatuan hipostatik, memang harus sangat berhati-hati, ya. Saya ingat salah satu video saya yang pernah saya sampaikan di YouTube saya setahun yang lalu, di mana sekitar 4 tahun yang lalu ada seorang ketua sinode juga di Indonesia yang menyampaikan hal yang sama, bahwa Allah Tritunggal bukan tentang keberapaan tetapi kebagaimanaan. Karena itu saya akan cuplik kembali video saya itu terkait dengan apakah benar pernyataan bahwa Allah Tritunggal bukan tentang keberapaan atau tentang jumlah Allah, tetapi tentang kebagaimanaan apa dan siapa Allah itu. Ya, pernyataan Elia Myron itu tentu saja keliru, salah, ya. Karena Allah Tritunggal berbicara tentang keberapaan Allah, berapa Allah itu, dan kebagaimanaan Allah itu apa dan siapa dia. Nah, sekali lagi saya akan cuplik video saya 1 tahun yang lalu ketika menanggapi salah satu pernyataan salah seorang ketua sinode di Indonesia sekitar 4 tahun yang lalu, ya. Saya pernah mendengar ada seorang pemimpin satu sinode sekitar 3 tahun yang lalu. Saya perhatikan ini. Salah satu pemimpin satu sinode bisa mengajarkan doktrin Trinitas dan memulainya dengan preposisi seperti ini. Saat kita bicara tentang Tuhan, maka kita tidak berbicara tentang keberapaan Tuhan, katanya, tetapi tentang kebagaimanaan Tuhan. Sekilas kalau jemaat awam mendengar, apalagi nih seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin sinode mengajar seperti ini, mereka pikir itu benar, preposisi seperti itu. Walaupun konten ajarannya benar nantinya, tapi dia memulai dari preposisi yang keliru. Saat kita bicara tentang Tuhan, katanya, kita tidak berbicara tentang keberapaan Tuhan, tetapi tentang kebagaimanaan Tuhan, ya. Jadi preposisi tersebut di premis 1 itu tidak benar. Di premis 1 itu salah. Saat kita bicara tentang Tuhan, kita tidak berbicara tentang keberapaan Tuhan, itu salah. Kenapa? Karena Alkitab dengan jelas membicarakan keberadaan Tuhan. Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Kalau Alkitab tidak bicara tentang keberapaan Tuhan, orang kan menerka-nerka Tuhan itu ada berapa nanti. Jadi bisa jadi panteisme, ya, bisa jadi politeisme. Ya, Kristenan dengan tegas mengatakan Allah itu esa. Jadi Alkitab itu berbicara tentang keberapaan Tuhan. Berapa Tuhan itu? Satu. Saudara lihat, preposisinya itu salah. Jadi saat kita bicara tentang Tuhan menurut Alkitab, kita harus bicara tentang keberapaan Tuhan dan juga tentang kebagaimanaan Tuhan. Kebagaimanaan Tuhan tentang apa dia, siapa dia, apa yang dia lakukan. Tapi keberapaannya itu sangat penting sekali, supaya jangan jatuh kepada politeisme, ada banyak Allah, ya, panteisme, semua adalah Allah, ya. Jadi Alkitab dengan tegas mengatakan Tuhan itu esa, satu, ya. Dan kekristenan tidak pernah mengatakan Tuhan itu 3. Trinitas itu bukan Tuhan itu 3. Trinitas itu Allah itu esa, Ousia, esa, menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi, satu dan tidak terpisah, ya. Itu. Nah, secara historik, formulasi paling ringkas namun representatif mengenai ajaran Trinitarian spiritual adalah Mia Ousia Tres Hypostaseis, satu esensi. Allah itu satu, ya. Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu esensi. Kita hanya punya satu Allah, ya, satu esensi yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Jadi Mia Ousia Tres Hypostaseis.
Jadi kalau orang bertanya, apakah orang Kristen punya 3 Allah? Tidak, orang Kristen percaya pada satu Allah yang esa, yang menyatakan dirinya di dalam pribadi sebagai dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi jelas menegaskan hal itu. Nah, adapun konstruksi dasar dari doktrin Trinitas itu hanya ada satu Allah. Saudara lihat, jadi Alkitab berbicara tentang keberapaan Allah. Berapa Allah? Hanya satu. Terdiri dari apa? 3 hypostasis, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan. Ya. Setiap pribadi memiliki hakikat atau esensi yang sama, identik, dan bersatu tetapi tidak melebur, sehingga akhirnya menjadi satu pribadi. Alkitab tidak mengatakan Allah itu satu dan satu pribadi. Alkitab mengatakan Allah itu satu, tetapi dinyatakan dalam 3 pribadi. 1 ousia, 3 hypostasis. Ya. Apa itu kontradiktif? Tidak kontradiktif. Ya, tidak kontradiktif. Karena yang 1 itu ousianya, yang 3 itu hypostasis. Makanya kata tri itu apanya yang 3? Hypostasis. Ya. Apanya yang unitas? Ousianya. Triunity. Ya. Jadi 3 1. Apa yang 3 dan apa yang 1? Satu Allah yang menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Ketiga pribadi ini saling mendiami, perikoresis satu sama lain, dan berelasi secara kekal. Perhatikan, berelasi secara kekal. Berelasi secara kekal.